diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati bagaimana seorang Lionel Messi, sang maestro sepak bola lapangan hijau, menampilkan dirinya gitu yang luar biasa. Kalau dibilang Austria akan merepotkan, ya mungkin akan mencoba merepotkan ya. Ya Marcel Sabitzer dan kawan-kawan tentu ingin ingin juga lah ya menjajal meladeni kekuatan Argentina. Ya sejauh mana mereka, karena ini buat mereka juga kalau bisa mencuri 1 poin artinya peluang untuk lolos ke babak gugur itu semakin semakin besar. Halo sahabat Kompas TV, balik lagi dengan saya Hasmi di sini. Argentina dan Austria sama-sama membuka Pesta Bola Dunia 2026 dengan kemenangan dan kini akan berduel dalam laga yang berpotensi menentukan pemuncak grup J. Nah, apakah Argentina itu mampu menegaskan statusnya sebagai kandidat juara atau malah justru Austria yang memberi kejutan yang besar nanti ya? Nah, ini kita akan bahas nih bareng Bang DJ ya, atau biasa dikenal dengan Bung Daniel Tangkasiantur ini. Halo Bung DJ. Ya, Mas Asmi biasa dipanggilnya DJ. Itu nama Daniel Tangkasianturi, nama KTP kayaknya. Oke siap. Berarti aku manggilnya Bang DJ ya Bang ya. Ya, Ya siap. Terima kasih udah bergabung bersama kami. thank Aku pengen you. nanya nih Bang. Menurut Hmm. Abang seberapa besar sih kemenangan 3-0 atas Aljazair menunjukkan bahwa Argentina ini masih menjadi kandidat terkuat juara dunia itu? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang kandidat juara dunia, barangkali Argentina adalah salah satunya. Tapi mungkin untuk gelaran kali ini di Pesta Sepak Bola Dunia kali ini, mungkin mereka bukan yang utama. Biasanya kalau banyak komentator, banyak pengamat gitu ya, termasuk fans-fans sepak bola di luar itu menganggap Argentina mungkin menjadi favorit di bawah Portugal, Prancis, Spanyol seperti itu. Tapi ada satu hal yang memang eh, tidak terlalu banyak berubah dari tim Argentina tahun 2022 dengan yang sekarang mereka berangkat ke utara Amerika. Pelatih masih Scaloni dengan jajaran para asisten pelatih yang kita tahu semua, ada Pablo Aimar ya kan, ada eh, siapa pemain belakang AS Roma yang waktu itu juga eh, menunjukkan bahwa tim ini nggak banyak berubah. Dari materi pemain, ya memang ada 1 2 pemain ya kita ngomongin Angel Di Maria pensiun gitu ya. Tetapi ada beberapa pemain yang lain kayak Julian Alvarez, Lautaro Martinez, bahkan Nicolas Otamendi masih ikut dibawa ke tim tangguh di gelaran Pesta Sepak Bola Dunia kali ini. Nah, yang memang eh, by the way gue ini kan sebenarnya fans Argentina nih Yasmi ini. Ya gue kenal sepak bola kan karena Argentina, karena Maradona tahun 86. Oke siap siap. Ya, walaupun akhirnya gue pengen banget Argentina tuh punya sosok lain lah selain Diego Maradona dan akhirnya Lionel Messi yang jadi sosok itu ketika jadi juara 4 tahun lalu di Qatar. Makanya sebenarnya kalau lu tanya gue memfavoritkan juga, yes, kalau hati kecil pengen Argentina juara lagi. Tapi sebenarnya gue sedang menikmati aja Argentina karena berpikir Qatar adalah last dance-nya Lionel Messi, ternyata kali ini dia masih ikut. Nah, ketika pertandingan menghadapi Aljazair kemarin menang 3-0, apakah menjadikan mereka kandidat juara? Kayaknya gue juga nggak bilang mereka jadi yang utama juga sebagai kandidat juara. Cuma kita diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati bagaimana seorang Lionel Messi, sang maestro sepak bola lapangan hijau, menampilkan dirinya gitu yang luar biasa. Gue nggak pernah nyangka ketika Messi udah jadi juara Piala Dunia kemarin menghadapi Aljazair dia bisa bikin hat-trick dan itu kan hat-trick pertama dia di Piala Dunia. Kalau kita ngomongin pesaing apa namanya GOAT itu ya di fans sebelah kan selalu masih membanggakan ya Cristiano Ronaldo bahkan sudah bikin hat-trick lebih dulu ketika menghadapi Spanyol di Piala Dunia Rusia kalau nggak salah. Dan akhirnya itu kemarin begitu dia hat-trick ya, kebetulan gue lagi cuti ya hari itu Mi, lagi. Jadi wah, melihat dia bisa bikin hat-trick ya amazing gitu. Jadi kalau dibilang apakah dia jadi kandidatnya ya menurut gue ya kandidat tapi mungkin bukan yang paling utama kali. Bahkan sampai hari ini gue merasa ya Prancis gitu ya, Spanyol bahkan tadi malam kan Spanyol dini hari tadi tengah malam ya menang ya cukup Ya benar meyakinkan. benar. Kayak gitu sih. Dan kalau menghadapi Austria nanti yang tadi ya dua tim ini kan sama-sama memulai Piala Dunia kali ini, memulai pesta sepak bola dunia kali ini dengan baik ya, sama-sama meraih kemenangan sehingga siapa yang akan nanti menjadi pemenang dalam laga Selasa tengah malam ya atau Selasa ya Senin malam ya jam 12 malam atau Ya. Selasa malam 00 ya.
ya itu akan menjadi juara grup barangkali di grup J nanti gitu. Dan menurut gua ini merupakan laga laga seru sih yang harus jangan sampai ketinggalan terutama buat mereka fans Argentina mau tengah malam juga yuk kita nonton agaknya gitu sih. Siap-siap. Tapi kalau dari Bang DJ sendiri nih kan fans Argentina nih Bang katanya tadi. Ya, Berharap setelah Lionel Messi ada sosok pengganti nggak sih Bang? Legendnya di Argentina. ya banyak orang bilang ketika Lionel Messi kemarin ditarik dari lapangan di menit 80 ya, itu kan ya banyak orang-orang yang bilang ini sengaja bagaimana Scaloni untuk melihat timnya di 10 menit terakhir bermain tanpa Messi. Itu terserah. Tapi buat gue yang namanya setiap orang kan ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan gue yakin kayaknya ini akan menjadi perhelatan Piala Dunia terakhir bagi Messi. Nah, selebihnya kan bagaimana Argentina akan menyiapkan tim ini. Yang jelas mungkin gini nih, eh, ini kan tergantung semua dengan siapa bintangnya. Jadi kalau kita bermain dengan sistem, mungkin tidak perlu semuanya harus menjadi atau ada satu pemain bintang, tetapi bisa bermain secara sistem. Ya mungkin ini akan menjadi tantangan Scaloni atau pelatih Argentina di masa depan kalau nanti Argentina akhirnya memang ya sudah Messi sudah menanggalkan seragam kebesaran tim tangguh. Kalau menurut gua sih seperti itu. Kalau sekarang kan terlalu banyak gadang-gadang. Kita ingat ya Argentina ya waktu jadi juara dunia 86 kemudian Maradona masih membawa Argentina ke final tahun 90. Orang selalu banyak bilang ini titisan Maradona, titisan Maradona. Kita lihat dari zamannya bahkan Pablo Aimar yang sekarang ada di tim kepelatihan Argentina ya kan. Ada Juan Roman Riquelme, Juan Sebastian Veron, bahkan tuh ada Andres de Alessandro, semua dibilang titisan-titisan. Sampai akhirnya seorang Lionel Messi ya kan. Ya jadi nanti pasti akan ada aja. Kalau kita ngomongin tim junior Argentina ya di kelas usia 17, U20 ya kita juga ngelihat. Ada Echeverri juga yang dulu sempat bermain di Piala Dunia U17 saat digelar di Indonesia. Tapi masih panjang lah Mi kalau kita ngomongin ini ya. Kalau gue masih kita nikmati aja lah Piala Dunia Maradona, apa si Benar-benar. Lionel Messi-nya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke Australia kali ya, Bang ya. Ya, Menurut Bang DJ sendiri nanti Austria itu berpotensi merepotkan Argentina nggak sih, Bang? ya kalau dibilang merepotkan, kalau gue ngelihat antara Aljazair, Austria, dan Yordania yang menjadi lawan Argentina di grup C, buat gue sih memang Austria adalah salah satu yang cukup repot ya. Baru Aljazair, baru Yordania. Kalau ini menurut gue. Dan tim Austria besutan El Rafrangnick ini kan juga bermain cukup kolektif ya. Walaupun menghadapi Jordania mereka sempat kecolongan juga, agak sulit juga di awal-awal untuk bisa membongkar lini lini belakangnya Jordania. Tapi yang jelas, gue yakin si Rafrani juga pasti sudah memikirkan strategi bagaimana kalau Messi diturunkan. Kenapa gue bilang kalau Messi diturunkan? Karena siapa tahu kalau ini punya opsi yang berbeda nih menghadapi Austria ya kan. Tapi kalau tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, Bang kayaknya kalau menghadapi Austria, Messi kayaknya akan dimainkan deh. Mungkin kalau menghadapi Jordania nanti dan udah memastikan diri sebagai juara grup, kalau menang kan ini bisa jadi juara grup ya. Ya mungkin Messi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Jadi kalau dibilang Austria akan merepotkan, ya mungkin akan mencoba merepotkan ya. Ya Marcel Sabitzer dan kawan-kawan tentu ingin ingin juga lah ya menjajal meladeni kekuatan Argentina. Ya sejauh mana mereka karena ini buat mereka juga kalau bisa mencuri satu poin, artinya mereka sudah pasti lolos. Bukan sudah pasti lah. Peluang untuk lolos ke babak gugur itu semakin semakin besar. Dan menurut gua ya Sabitzer dan kawan-kawan bisa merepot. Tapi ya gini, mereka harus sabar karena kalau ngomongin dominasi penguasaan bola dengan lo ada McAllister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, kayaknya Argentina akan tetap menjadi tim yang akan lebih banyak mendominasi penguasaan bola sih, Asmi. Oke, Bang. Tapi kalau misalkan kita melihat secara kualitas pemain dari Austria sendiri ya, Bang ya. Hmm. Dominasi penguasaan bola ke Argentina ini cukup besar nggak sih, Bang? Kalau melihat dari kualitas pemainnya ya, mungkin ada beberapa pemain yang ternama di Austrianya atau seperti apa dari pandangan Bang DJ seperti apa? Ya, eh kalau pemain yang paling banyak disebut-sebut di Austria kan ada Marcel Sabitzer ya. Kalau kalau kita bicara eh, apa namanya kualitas pemain. Tetapi gue yakin Austria harusnya bermain lebih sabar, Smi, karena ya tadi ketika lo menghadapi Argentina yang punya
gaya main penguasaan bola yang cukup tinggi gitu ya. Kayaknya kan ya lu jangan terlalu tergopoh-gopoh untuk bisa ingin apa menguasai pertandingan gitu kan. Lebih baik menunggu lah, lebih baik menunggu dan Argentina pasti akan mainkan kaki ke kaki dengan ya style tim Tango lah ya, tim Tango dan gerakan-gerakan tanpa bola Lionel Messi. Lionel Messi kan orang selalu bilang nih cuma jalan ya kan, cuma tapi dia lagi mapping, lagi nge-framing gimana tiba-tiba nanti wow ya kan susah lah buat si Austria. Ya gue yakin Ralf Rangnick udah menyiapkan bagaimana pemain antar pemain itu juga tidak jauh jaraknya supaya lebih dekat karena Argentina juga punya kemampuan untuk apa namanya kecepatan di dalam eh, ya kecepatan para pemainnya. Termasuk juga kalau Scaloni ternyata lebih menurunkan Julian Alvarez sebagai starter nanti. Ya ini kan juga akan menjadi ujian tersendiri bagi lini belakang Austria. Gue lihat sih kayak gitu. Dan Oke, di Bang. Austria sendiri kan Dev, Asmi sorry, itu kan ada pemain gaeknya ya. Kalau lu masih ingat tuh si Arna Taufik ya. Walaupun dia kemarin juga bermain dari bangku cadangan ya. Ya ini juga bisa menjadi opsi tersendiri. Mental dia, bagaimana dia bermain di laga-laga besar. Ya ini juga bisa menjadi vitamin tersendiri bagi Austria. Itu sih kalau gua Ya, lihat. Bang. Jadi kalau menurut Bang DJ sendiri, prediksi formasi yang nanti akan digunakan oleh kedua tim itu seperti apa sih, Bang? Baik dari Argentina ataupun dari Austrianya. Ya, kalau dari Argentina, kalau kita berkaca dengan apa yang diturunkan oleh Scaloni ketika menghadapi Aljazair, ya kayaknya kalau kita mau ngerubah, yang jelas gue tahu yang barusan gue dapat informasi Gonzalo Montiel kan kondisinya tidak fit. Jadi waktu menghadapi Aljazair di babak kedua, di awal babak kedua dia ditarik keluar. Kemungkinan posisinya akan diisi oleh Nahuel Molina. Ya Molina ini adalah pemain yang juga cukup bagus. Ya di lini belakang sebelah kanan Argentina memang Montiel dan Molina adalah dua pemain yang saling mengisi. Siapa yang diturunkan tuh akan siap. Kemudian duet tangguh di belakang ya, Christian Romero dan Lisandro Martinez juga tentu akan menjadi pilihan utama bagi Argentina dalam laga mendatang. Ya, yang gue menarik tuh nanti mungkin apakah Lautaro Martinez akan memulai pertandingan dari bangku cadangan dengan memilih Julian Alvarez sebagai opsi untuk dimainkan lebih dulu. Karena kalau kita ingat di Qatar 2022, Lautaro Martinez juga main tuh di laga pembuka Argentina menghadapi Arab Saudi, menghadapi Meksiko juga sempat main, kemudian ditarik oleh Alvarez. Setelahnya Alvarez lebih menjadi pilihan Scaloni bagi tim tangguh. Kalau di tengah ya udah pastilah Alexis McAllister, Enzo Fernandez, itu Rodrigo De Paul itu pasti akan menjadi pilihan utama ya. Tinggal apakah Nico Paz akan dimainkan gitu ya karena Nico Paz ini kan kemarin juga dimainkan setelah Lionel Messi ditarik keluar ya atau yang memberi kesempatan juga kepada Thiago Almada yang memang semakin hari permainannya juga semakin matang gitu. Ketika dia ada Lionel Messi di lapangan juga sepertinya lebih lebih in lah posisinya. Nah, kalau di Austria yang tadi gue bilang kayaknya harusnya don't chance the winning team ya menghadapi Jordania, tapi kita nggak kita lihat nanti bagaimana kesiapan tim Austria tapi yang jelas ya Marcel Sabitzer dan kawan-kawan ya siapapun yang diturunkan oleh Ralf Rangnick ya dia harus harus menampilkan permainan yang maksimal gitu. Termasuk ya ada David Alaba di situ Asmi pemain yang kita juga kenal ya cukup Ya, senior Bang. di tim Austria. Itu sih. Oke. Nah, terakhir nih, Bang. Hmm. Prediksi skornya kira-kira berapa sih, Bang, yang akan didapatkan dari kedua tim? Ya, kalau ngomong prediksi, gua rasa sih Argentina lebih diunggulkan untuk bisa memenangi laga tersebut. Tetapi gua nggak yakin kalau bisa menangnya juga kembali 3-0. Yang justru menarik, apakah Lionel Messi akan bikin gol lagi, Asmi? Kalau Lionel Messi diturunkan dan bikin gol lagi, praktis dia akan lebih dulu melewati atau sendirian di daftar top skor sepanjang masa pencetak gol di Piala Dunia ya. Karena kalau sekarang kan Lionel Messi sudah 16 gol dan sama dengan Miroslav Klose dari Jerman. Karena kalau kita bicara yang paling dekat dan memungkinkan kan Kylian Mbappe, tapi Kylian Mbappe kan belum main nih, baru nanti besoknya menghadapi Irak ya. Dan itu ya nggak tahu potensial untuk bisa bikin hat-trick barangkali Mbappe. Ya jadi kalau skor eh, kalau Argentina
bisa dapat gol di babak pertama gitu ya, mungkin 2-0 itu udah menjadi hasil yang objektif bagi Argentina. Tapi ya gue berharap laga seru. Ya gue nggak tahu, sekali lagi seperti gue bilang Hasmi, gue hanya berusaha menikmati Argentina dengan Lionel Messi-nya. Ya justru kayaknya setelah kita menikmati kita akan ketemu dengan oh ternyata bikin gol lagi. Oh ya mungkin nggak tahu. Jangan-jangan mungkin dia tidak hat-trick gol tapi mungkin hat-trick assist di laga besok menghadapi Austria. Benar-benar bisa, Bang. Berarti Iya. prediksi skornya berharap 2-0 dimenangkan oleh Argentina ya, Bang ya. Ya, itu kalau menurut gua. Nah, lu sendiri gimana? Oke. Lu ada prediksi Kalau menurut saya nggak? sama lah. Gitu ya. Sama. Oke, baik Bang DJ. Terima kasih ya Bang ya udah berbincang dengan kami di arah juara program dan nanti kita akan lihat ya Bang ya duel antara Argentina dan Austria ya. Dan apakah Messi akan menambah skor golnya di Piala Dunia kali ini dan kita akan Ya, lihat Bang nantinya. Terima kasih, ya. sampai jumpa Bang DJ. Thank you. Thank you, Asmi.